Utuslah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Kuncayani, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT 172 Gresik. Di sini saya akan memperkenalkan, di sebelah kiri saya ada pengajar praktek saya, Bu Nur Fatana. Selamat datang Bu Nur Fatana. Dan sebelah kanan saya ada rekan sejawat saya, Pak Yugo Adianto. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempraktekkan atau pasca observasi yang akan saya lakukan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Selamat pagi Pak Yugo. Selamat pagi, Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Iya. Hari ini kita bersama dengan PP saya, pengajar praktek Bu Nur Fatana. Nanti harapannya saya sama dengan tidak sungkan-sungkan atau tidak merasa terbebani gitu Pak ya, seperti yang kita lakukan kemarin di pra-observasi dan observasi. Ya. Pada kesempatan pasca observasi ini saya mau bertanya atau sharing sama Pak Yugo ya mengenai pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan. Di sini yang pertama ingin saya tanyakan kepada Pak Yugo, harapannya Pak Yugo nanti setelah sesi pasca ini apa Pak? Harapan saya setelah sesi ini saya mendapatkan sedikit ilmu dari Mbak Dina atau dari Bu Nana selagi mentor untuk Bu Dina dalam pembelajaran kurikulum merdeka dan dalam pengelolaan kelas. Iya, berarti Pak Yugo ingin mendapatkan sharing-sharing pengalaman dari saya dan dari Bu Nana juga nanti tentang pembelajaran di kelas biar lebih baik lagi seperti lebih baik, itu. betul. Ya. Yang kedua Pak, bagaimana perasaannya Pak Yugo ketika kemarin kita sudah melakukan observasi pembelajaran Pak ya? Bagaimana perasaannya Pak Yugo itu setelah melakukan observasi kemarin yang saya tunggu di kelas? Baik, untuk perasaan saya kemarin untuk awal-awal agak deg-deg dan lama-kelamaan ya juga bisa menguasai perasaan saya, dan yang sebenarnya saya rasakan itu saya cukup senang karena dalam pembelajaran saya di kelas ini saya diawasi oleh Bu Dina selaku guru penggerak, yang mana dalam pembelajaran saya ini mungkin bisa dilihat dari persiapan saya hingga dalam proses pembelajaran mungkin ada yang kurang atau ada yang salah. Saya berharap besar atas Mbak Bu Dina biar memberikan masukan ke depannya untuk pembelajaran yang saya lakukan. Ya, berarti dengan senang guys, Ya. ada yang ingin sharing. Tentang kekurangannya Pak Yugo dalam pembelajaran atau kelebihannya Pak Yugo nanti di pembelajaran seperti apa. Ya. Jadi ada yang mengawasi gitu nggih. Ya. Lalu kira-kira dalam pembelajarannya Pak Yugo kemarin pada pembelajaran di kelas itu kira-kira Pak Yugo dalam menyampaikan tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai atau masih ada yang atau ada kurang tercapai, gimana Pak? Untuk menurut pandangan saya yang melihat dari hasil nilai dari siswa dalam pengerjaan LKPD, menurut saya tujuan pembelajaran yang saya harapkan tercapai karena dilihat dari nilai anak-anak, alhamdulillah nilainya sangat memuaskan. Ya, kemarin jenengan itu Pak ya, pembelajarannya tujuan tentang mengidentifikasi
bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi. Iya. Jadi kemarin Pak Yugo sudah waktu pembelajaran di kelas itu sudah menerapkan atau ngasih informasi kepada anak-anak tentang fungsi dan bagian-bagian tumbuhan. Dari perencanaannya sendiri, Pak, kemarin kan Pak Yugo tentunya kita sudah berobservasi, di situ ada perencanaan-perencanaan yang akan Pak Yugo sampaikan sebelum observasi. Kira-kira perencanaannya Pak Yugo di dalam pembelajaran itu sudah tersampaikan sepenuhnya atau masih ada yang kurang, Pak? Menurut saya kalau perencanaan pembelajaran kemarin saya rasa masih ada yang kurang gitu, Bu Dina. Jadi yang kurang ini mungkin dari segi medianya yang dimana saya rasa waktu itu masih terasa kurang. Lalu persiapan saya sendiri untuk menghadapi anak-anak kurang, mungkin karena ada urusan sedikit di rumah yang kemarin saya sampaikan, yaitu urusan nikah. Urusan kemarin, Pak, ya. Jadi agak persiapannya atau perencanaan Pak Yugo itu kurang, kurang seperti itu ya. Kurang maksimal menurut saya. Tadi Pak Yugo menyampaikan di media pembelajaran yang Pak Yugo rasa itu masih kurang diterapkan di pembelajarannya Pak Yugo. Kira-kira Pak, media apakah yang pas atau cocok pada pembelajarannya Pak Yugo nanti biar lebih Pak Yugo nilai lebih efektif daripada pembelajaran kemarin? Untuk media yang saya rasa lebih efektif yaitu saya membawa alat peraga yang asli. Mungkin kalau kemarin itu tentang bagian-bagian tumbuhan, akan lebih efektif lagi jika saya membawa tanaman yang ada di sekitar lingkungan, yang dimana anak-anak ini sering menemuinya di setiap harinya. Entah itu tumbuhan ya pohon mangga, mulai dari daun, batang hingga buahnya. Itu anak-anak mungkin bisa lebih mengenal lebih dalam tentang bagian-bagian tumbuhan. Berarti lebih langsung gitu Pak ya, lebih konstekstual langsung, berarti anak-anak langsung mengerti, oh akar ini yang sebelah sini bagian bawah, nggak mungkin kan akar bagian atas gitu, kecuali kalau pohonnya dibalik seperti itu Pak ya. Jadi menurut Pak Yugo untuk medianya sendiri itu masih kurang. Harapannya nanti Pak Yugo dalam menjalankan itu hal yang sudah baik di pembelajarannya Pak Yugo, atau nanti yang akan Pak Yugo pertahankan di dalam pembelajaran Pak Yugo itu seperti apa, Pak? Harapan saya dan apa yang ingin saya pertahankan dari pembelajaran saya itu adalah bagaimana cara saya mengajar ke anak-anak, yang dimana guru ini lebih aktif dalam berbicara di kelas. Mungkin dari sebagian orang ini agak dinilai kurang, tetapi saya akan mempertahankan itu, dan juga mungkin kedepannya akan saya perbaiki lagi. Tidak hanya guru yang berbicara di depan kelas, melainkan ikut melibatkan siswa untuk dalam proses pembelajaran. Berarti student center seperti itu Pak ya? Betul. Biar anak-anak itu lebih aktif itu mengenai pembelajarannya, jadi lebih mengena ke anak seperti itu Pak ya? Betul. Ya. Kemarin kan Pak Yugo di kelas apa nih? Kelas 4 Pak ya? 4B. Ya. Untuk Pak Yugo sendiri kemarin apa sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak? Untuk kelas saya belum. Jadi saya masih belum terlalu mengenal tentang pembelajaran diferensiasi. Oh gitu, okay. Mungkin karena memang perencanaannya kemarin kurang, terus medianya Pak Yugo rasa kemarin kurang, jadi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi belum begitu ya? Iya, betul. Ya. Terus Pak, bagaimana nanti kelanjutannya atau tindak lanjutnya Pak Yugo tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Mengingatkan kita di kelas 4 ya Pak ya, kelas 1 dan 4 kan sekarang sudah mulai dengan kurikulum merdeka. Jadi harapannya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah dikenalkan di pelajaran kita. Yang pasti harapan saya ke depannya, saya juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas saya, karena di tahun ini kelas 1 dan kelas 4 juga mulai awal penerapan kurikulum merdeka. Ya.
Dengan cara apa Pak? Dengan bisa belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, saya juga harus mengenal dulu tentang kurikulum Merdeka ini seluk-beluknya bagaimana, karena ya seperti yang saya katakan dari awal, untuk UPT 172 ini masih baru di tahun ini, dan sehingga itu saya masih perlu belajar lebih banyak lagi untuk penerapan kurikulum Merdeka di pembelajaran kelas. Iya. Berarti target pengembangan pembelajaran yang ingin Pak Yugo capai tadi itu Pak ya, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya. Terus cara dengan apa namanya belajar mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertanyaan saya yang ini yang terakhir Pak ya. Iya. Siapa nanti yang berperan atau membantu Pak Yugo dalam mewujudkan target Pak Yugo nanti itu? Siapa saja yang berperan? Untuk itu yang pertama-tama dan yang pasti adalah kepala sekolah selaku penanggung jawab UPT 172, dan yang kedua itu rekan-rekan guru sejawat, dan juga tak lupa peran dari orang tua, karena peran dari orang tua atau wali murid ini sangat penting kepada anak-anak, dan saya sangat berterima kasih untuk seluruh pihak yang terkait, karena hal ini tanpa bantuan dari seluruh pihak terkait ini saya bukan apa-apa. Iya. Berarti harapannya Pak Yugo ini yang pertama itu yang bisa membantu pembelajarannya Pak Yugo untuk lebih baik itu yang pertama dukungan dari kepala sekolah Pak ya. Betul. Dukungan kepala sekolah yang notabene kan kita sebagai anak buah pasti mempunyai pimpinan dan penanggung jawab itu kepala sekolah, dan kita juga punya teman-teman di sini ya dari guru-guru kelas 1 sampai kelas 6 kan banyak, kita bisa saling berkolaborasi seperti itu Pak ya. Apalagi ini kurikulum baru jadi kita harus sering-sering bertukar pikiran. Baik. Gini Pak Yugo, kemarin kan saya sudah masuk di kelas jenengan ya, sudah menungguin jenengan selama pembelajaran. Di situ saya memantau atau melihat pembelajaran jenengan yang sudah sampaikan kepada anak-anak di kelas. Memang ada beberapa poin atau hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Yugo. Yang pertama itu dari tujuan pembelajaran yang sudah jenengan sampaikan di awal itu sudah terlihat, jenengan sudah menyampaikan kita hari ini belajar tentang apa dan harapannya nanti siswa akan seperti apa. Sudah terlihat. Terus dari segi kesiapan siswanya juga sudah terlihat Pak. Kemarin kan saya tanya di Pak Yugo, bagaimanakah cara jenengan atau hambatan jenengan ketika menghadapi anak yang mungkin kurang antusiasnya pembelajaran Pak Yugo itu. Tadi Pak Yugo waktu pembelajaran itu sudah siswa sudah jenengan sudah menanyakan, jadi membuat umpan balik untuk mereka saling merespon apa yang Pak Yugo tanyakan. Betul. Ya, itu sudah saya rasa cukup baik. Namun seperti yang Pak Yugo sampaikan tadi, karena perencanaannya Pak Yugo yang kurang, karena memang mungkin sibuk dengan kegiatan di rumah Pak ya, resepsinya dengan di rumah itu, jadi untuk perencanaannya itu Pak Yugo rasa kurang, dan memang terlihat Pak dari penyiapan media jenengan yang hanya kemarin menggunakan gambar Pak ya. Ya, gambar yang diprint lalu ditempel di papan. Mungkin dari anak yang depan sendiri itu terlihat jelas Pak, tapi yang belakang kan mungkin kurang terlihat jelas itu bagian akarnya yang sebelah mana, batangnya sebelah mana, serta nanti paling kecil sendiri nanti bunganya seperti apa kan mungkin kurang jelas gitu ya. Betul. Tadi Pak Yugo kan sudah menyampaikan mungkin perencanaannya untuk media itu lebih efektif lagi kalau membawa tumbuhan yang asli gitu ya. Terus untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu kemarin saya rasa memang belum termunculkan. Berkelompok sudah, namun jenengan belum ada kesiapan siswa untuk pengelompokannya itu untuk kesiapan siswa yang seperti apa. Jadi
untuk pembelajaran berdiferensi, siswa yang suka mungkin cara belajarnya sesuai dengan audio visual maupun kinestetik itu belum tampak. Jadi cara penyampaian Pak Yugo juga belum terlihat untuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya lihat pembelajaran Pak Yugo. Untuk ini kan kemarin sudah berkelompok-kelompok anak-anak. Pak Yugo waktu memberikan asesmen di anak-anak itu, Pak Yugo terpaku hanya mengingatkan anak-anak dikerjakan sendiri ya. Mungkin anak-anak ada yang tidak berani tanya, maksudnya kalau ada yang tidak bisa itu tidak berani tanya dan hanya diam saja, itu ada Pak kemarin. Dan jenengan seharusnya itu bisa jalan-jalan mengelilingi kelompok-kelompok lain, mungkin bisa ditanyakan mana yang belum bisa gitu. Jadi ada penguatan di kelompok-kelompok mana yang sekiranya itu anak-anak membutuhkan bimbingan lebih atau anak-anak yang sudah bisa nanti kan terlihat Pak ya, seperti itu. Terus untuk asesmen sendiri di kurikulum Merdeka itu kan ada profil pelajar Pancasilanya. Di modulnya Pak Yugo kemarin ada yang profil pelajar Pancasila itu tentang mandiri dan berpikir kritis. Di situ belum nampak Pak Yugo nanti asesmennya Pak Yugo itu nanti seperti apa. Diharap asesmen pelajar Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini bisa jenengan buat kayak rubrik penilaian sikap, penilaian afektif itu Pak ya, penilaian sikap. Jadi nanti ada nama, terus nanti jenengan ini elemen yang apa yang jenengan masukkan itu jenengan bisa sambil menilai anak-anak anak-anak mengerjakan LKPD yang jenengan berikan, bisa jenengan lihat amati anak ini mungkin jiwa mandirinya sudah baik kan, bisa dicentang gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Yugo ya. Ini ada beberapa catatan tambahan di saya. Perlu adanya bimbingan khusus tadi bagi yang siswa kurang kemampuannya kurang untuk lebih dengan dekati lagi lebih efektif gitu. Terus pembelajaran berdiferensiasi tadi juga belum diterapkan. Terus penilaian yang terakhir ini penilaian profil pelajar Pancasilanya yang belum nampak. Seperti itu yang bisa saya sampaikan hasil observasi pada pembelajaran di kelas kemarin. Yang sudah baik di pembelajarannya Pak Yugo ini, Pak Yugo sudah menyampaikan tujuan dan saya lihat hasil dari tujuan yang ingin dicapai Pak Yugo ini sudah terlaksana dengan baik, dengan Pak Yugo siswa dilihat dari nilainya siswa yang sudah baik Pak nggih, seperti itu. Itu hal yang baik yang sudah Pak Yugo terapkan di kelas. Terus cara menggiring Pak Yugo untuk lebih menarik siswa lebih aktif lagi itu sudah nampak saya lihat. Jadi ada siswa yang mungkin malu-malu itu kalau dipancing bertanya atau kurang menarik di pembacanya Pak Yugo jenengan tanya. Jadi mereka biar ada interaksi untuk saling bicara begitu Pak Nggih. Jadi ada yang aktif itu. Pengelolaan kelasnya saya rasa juga sudah baik Pak Yugo, jenengan sudah mengelompok-kelompokkan namun belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja yang Pak Yugo yang bisa saya tanyakan di pasca observasi ini. Terima kasih waktunya, maaf nggih sudah menyita waktu istirahat jenengan. Tidak apa-apa, saya juga malah senang kalau seperti ini. Iya, bisa sharing-sharing pengalaman Pak ya. Pengalaman. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi. Baik. Demikian proses pasca observasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.